Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 6B akan mempresentasikan materi uji korelasi peringkat Spearman. Next, Del. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama, Adelia Maharani. Yang kedua, saya sendiri, Arlia Kirana. Yang ketiga, Melinda Salaswati. Yang keempat, Siti Latifah. Next, Del. Pengertian uji korelasi peringkat Spearman. Uji korelasi peringkat Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Uji korelasi peringkat Spearman digunakan untuk menguji pengaruh antara pengetahuan terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran serta pengaruh pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Korelasi peringkat Spearman atau koefisien korelasi Ross-Spearman digunakan bila dua variabel yang akan diuji hubungannya mempunyai skala ordinal dan skor dapat diurutkan sesuai peringkat atau ranknya. Kuatnya hubungan atau pengaruh dinamakan rank correlation coefficient atau koefisien korelasi peringkat Spearman yang rumusnya sebagai berikut. Next. Nah, rumusnya ini ada rho sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1. Dengan rho sama dengan nilai korelasi Spearman rank dan D kuadrat sama dengan selisih peringkat N jumlah pasangan rank untuk Spearman dengan N lebih dari 5 dan kurang dari 30. Nah, rumus ini digunakan jika tidak ada nilai yang sama untuk setiap variabel. Jikapun ada nilai yang sama, maka tidak lebih dari 20% jumlahnya. Next, Del. Apabila ada skor-skor yang sama atau kembar lebih dari 20%, maka digunakan rumus koreksian sebagai berikut, yaitu rho sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Di mana sigma X kuadrat sama dengan N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma T dikali T kuadrat min 1 per 12. Dan sigma Y kuadrat sama dengan N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma T dikali T kuadrat min 1 per 12. Rumusnya sama. Dengan T banyaknya anggota kembar dalam suatu skor. Next, Adel. Nah, judul penelitian yang kami ambil yaitu pengaruh pengetahuan dan pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi pembelajaran, inovasi media pembelajaran guru IPA di SMP Negeri Sekecamatan Gunung Jati, Kota Semarang. Oke, Sadil. Nah, rumusan masalah dan hipotesisnya. Rumusan masalahnya yaitu ada yang pertama, seberapa besar pengaruh pengetahuan terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran guru IPA di SMP Negeri Sekecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran guru IPA di SMP Negeri Sekecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Nah, di sini ada hipotesisnya, yaitu HO-nya tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran guru IPA di SMP Negeri Sekecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dan HA-nya ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran guru IPA di SMP Negeri Sekecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Next, Adil. Terus ada variabel penelitiannya. Nah, di sini ada variabel bebasnya. Variabel bebasnya yaitu variabel pengetahuan guru IPA tentang pengetahuan dan pengalaman guru IPA tentang media pembelajaran dan pengalaman. Variabel terikatnya adalah kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran guru IPA.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda Salaswati. Selanjutnya yaitu perhitungan manual menggunakan rank Spearman. Yang pertama dengan rumusan masalah yang pertama yaitu pengaruh pengetahuan terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Selanjutnya, Del. Di sini terdapat tabel perhitungan skor pengetahuan dan kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Yang pertama terdapat nilai pengetahuan yaitu dari nilai 4 sampai 13 dan yang berikutnya yaitu nilai kompetensi dari 57 sampai 79. Dapat dilihat terdapat ranking untuk pengetahuan dan ranking kompetensi. Selanjutnya yaitu nilai D. D merupakan beda atau selisih antara variabel X dan Y atau ranking pengetahuan dan ranking kompetensi. Maka selisihnya yaitu 0,5 lalu dikuadratkan jadi 0,25. Setelah itu selanjutnya sama. Lalu jumlahnya yaitu dapat dijumlahkan D kuadratnya yaitu 74,5. Selanjutnya Del. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis H0 tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. H-nya yaitu ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengetahuan. Yang kedua alfanya 5% atau 0,05. Yang ketiga yaitu statistik uji dan daerah penolakan. Dikarenakan terdapat nilai ranking yang sama, maka digunakan rumus RS sama dengan sigma X 1 kuadrat ditambah sigma Y 1 kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 akar sigma X 1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat, di mana sigma X 1 kuadrat sama dengan N kuadrat dikurangi N per 12 dikurangi sigma T X 1. Selanjutnya untuk sigma Y 1 kuadrat sama dengan N kuadrat dikurangi N per 12 dikurangi sigma TY. T di sini yaitu sama dengan T pangkat 3 dikurangi T per 12. T merupakan jumlah data yang memiliki ranking yang sama. Selanjutnya daerah penolakan. T hitung yaitu rumusnya RS dikali akar N kurangi 2 per 1 kurangi RS kuadrat. T hitung lebih besar dari A per 2N dikurangi 2. Selanjutnya yaitu perhitungannya. Yang pertama yaitu sigma X1 kuadrat sama dengan N kuadrat dikurangi N per 12 dikurangi sigma TX1. Sama dengan N-nya yaitu jumlah data nilai yang terdapat pada tabel ada 12, maka 12 pangkat 3 dikurangi 12 per 12 dikurangi T yaitu jumlah data yang memiliki ranking yang sama. Pada tabel X1 terdapat 4 ranking yang sama, maka dimasukkan yaitu 4 pangkat 3 dikurangi 4 ditambah 4 pangkat 3 dikurangi 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 per 12. Dapat dilihat pada layar PPT, maka dihasilkan yaitu 132. Selanjutnya, Del. Selanjutnya, mohon maaf harusnya sigma Y1 kuadrat. Sama dengan N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TY. Sama seperti sigma
X1 kuadrat yaitu N-nya 12, maka sama dengan 12 pangkat 3 dikurangi 12 per 12 dikurangi untuk jumlah ranking yang sama yang ada di tabel Y, yaitu ada 2. Sehingga dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 per 12. Oh, mohon maaf. Kesalahan 2 pangkat 3 dikurangi 2, ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2, ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 per 12. Dapat dilihat pada layar PPT, maka dapat dihasilkan yaitu hasilnya 141,5. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam rumus RS sama dengan sigma X1 kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 kali akar sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Sama dengan sigma X1 kuadratnya yaitu tadi 132 ditambah sigma Y kuadratnya yaitu 141,5 dikurangi sigma D kuadratnya yaitu tadi 74,5 per 2 akar dikali sigma X1 kuadratnya tadi 132 dikali 141,5. Maka bisa dilihat pada layar PPT hasilnya yaitu 0,728. Selanjutnya yaitu daerah penolakan. T hitung sama dengan RS akar RS dikali akar N kurangi 2 per 1 kurangi RS kuadrat. RS-nya yaitu 0,728 dikali akar N-nya yaitu 12, 12 dikurangi 2 per 1 dikurangi 0,728 dikuadratkan. Dapat dilihat pada layar PPT hasilnya yaitu sama dengan 3,597. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T 0,025 banding 10. Selanjutnya, Del. Kesimpulannya, diperoleh T hitung sama dengan 3,597 dan T 0,25 banding 10 sama dengan 2,228 sehingga T hitung yaitu 3,597 lebih besar dari 2,228 yang berarti ditolak. Dengan kata lain, ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran guru IPA di SMP Negeri Sekecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Latifah. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual dalam rumusan masalahnya, pengaruh pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Selanjutnya, nah, berikut adalah tabel perhitungan skor pengalaman mengajar dan kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada pengalaman mengajar atau biasa variabel X2. Nah, untuk kompetensinya itu adalah variabel Y. Di mana bisa kita lihat untuk variabel X2 itu dari 24 sampai dengan 35. Terus untuk kompetensinya itu yang variabelnya itu ada 58, 69, 66 sampai dengan 79. Nah, kita lalu menentukan ranking di variabel X2. Seperti kita lihat dalam tabel ada dari 10, 4, 8, 8, 12, 3, 1,5, 11, 5,5, 5,5, 8 dan 1,5. Lalu selanjutnya kita melakukan penentuan ranking dari variabel Y, yaitu ada dari 10 sampai dengan yang 2,5 bagian bawah. Lalu kita menentukan selisihnya atau D1-nya, yaitu pengurangan dari Y, variabel Y dikurangi variabel X2. Bisa kita lihat yaitu ada 0, negatif 2,5, 0, negatif 1, 0,5, lalu ada negatif 1, negatif 3,5, negatif 0,5, 3, 4,5, 1,5, dan negatif 1. Lalu setelah itu kita kuadratkan untuk nilai D-nya. Seperti kita lihat di tabel bahwa jumlah dari hasil kuadratnya itu adalah 53,5. Next, Del.
yang signifikan antara pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Untuk H-nya itu ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Di mana biasa yang kita ketahui bahwa untuk alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya kita menentukan statistik uji dan daerah penolakannya. Di mana rumusnya itu adalah RS sama dengan sigma X2 kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 dikali akar dari sigma X2 kuadrat dikali sigma Y kuadrat, di mana untuk sigma X kuadratnya itu sama dengan N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma T X1. Nah, untuk selanjutnya, untuk sigma Y kuadrat, yaitu sama dengan N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TY. Untuk T-nya adalah sama dengan T pangkat 3 dikurangi T per 12, di mana T adalah jumlah data yang memiliki ranking yang sama, daerah penolakan. Maka kita dapat tentukan untuk T hitungnya adalah RS dikali akar dari N dikurangi 2 per 1 dikurangi RS kuadrat. Nah, untuk jika T hitungnya itu lebih dari T dikali A Z N dikurangi 2. Next deh. Nah, untuk yang pertama, kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai sigma X2 kuadrat. Nah, sama dengan kan tadi rumusnya adalah N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TX2. Maka kita substitusikan nilai yang telah kita ketahui, yaitu 12 pangkat 3 dikurangi 2 per 12 dikurangi 3 pangkat 3 dikurangi 2 tambah 23 dikurangi 2 per 12. Nah, setelah itu kita multiplikan, maka kita dapat menentukan hasilnya, yaitu untuk nilai sigma X2 itu adalah 140. Lalu selanjutnya kita menentukan nilai sigma Y kuadrat dengan rumus yang sama, variabel Y. Maka kita substitusikan nilai yang telah kita ketahuinya, yaitu menjadi 12 pangkat 3 dikurangi 12 per 12 dikurangi 2 pangkat 3, mohon maaf itu ada kesalahan, jadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 per 12. Maka kita operasikan hasilnya menjadi 143,5. Selanjutnya hasilnya hasilnya itu mohon maaf untuk sigma Y pangkat 2-nya itu adalah 141,5. Lalu setelah itu, setelah kita mengetahui nilai sigma X2 pangkat 2, di mana rumusnya adalah sigma X pangkat 2 ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 dikali akar dari sigma X2 kuadrat dikali sigma Y kuadrat, di mana hasilnya itu sigma X2 kuadrat itu adalah 140 ditambah 141,5 dikurangi 53,5 per 2 dikali akar dari 140 dikali 141,5. Maka kita operasikan hasilnya menjadi 0,810. Next, Del. Nah, setelah kita menentukan hasil yang tadi, maka kita tentukan untuk T hitungnya. T hitungnya itu bentuknya adalah RS dikali akar dari N dikurangi 2 per 1 dikurangi RS kuadrat. RS-nya itu kan sama dengan 0,10 dikali akar dari dikurangi 2 per 1 dikurangi 0,810 pangkat 2. Maka kita operasikan hasilnya menjadi 4,368. Dari hasil tersebut, H0 ditolak jika T hitungnya itu lebih dari T untuk 0,025 banding 10.
Nah, maka dapat kita simpulkan karena diperoleh T hitungnya adalah sama dengan 4,368 dan untuk T 0,025 banding 10-nya adalah 2,228 sehingga T hitung lebih besar dari T 0,025 banding 10 sama dengan 4,368 lebih besar daripada 2,228 yang artinya ditolak. Dengan kata lain, ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap kompetensi Selanjutnya itu ada perhitungan SPSS yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mencari pengaruh pengetahuan terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Nah, langkah-langkah untuk mencari analisis per Manreng menggunakan SPSS yaitu yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya, terus kita isi variable view-nya dengan data yang sudah ada. Selanjutnya itu kita pindah ke data view dan mengisi dengan data-data yang sudah ada. Selanjutnya kita pilih menu analyze, terus kita pilih correlate, bivariate, dan kita memindahkan variabelnya dari kolom kiri ke kolom kanan, dan kita pilih di correlation coefficient-nya kita pilih menu Spearman, test of significance-nya pilih total, dan diberikan centang untuk flag significance correlation, dan di option-nya kita pilih menu exclude case pairwise. Nah, terus continue. Jadi hasil uji analisis pengaruh pengetahuan terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran mendapatkan tabel yang ada di layar dengan hasil output perhitungan korelasi dengan program SPSS dengan N menunjukkan jumlah sampel sebanyak 12, sedangkan tingginya korelasi ditunjukkan oleh angka 0,728. Besar korelasi yang terjadi antara kedua variabel adalah 0,728, sedangkan signifikan dua-tailed adalah 0,007, masih lebih kecil daripada batas kritis alfa, yaitu 0,05. Berarti ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran dengan nilai 0,07 kurang dari 0,05. Nah, hasil ini senilai dengan cara manual yaitu 0,728. Selanjutnya perhitungan SPSS. Analisis kedua yaitu pengaruh pengalaman belajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran. Langkah-langkahnya sama kayak yang pertama, itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, ngisi variable view-nya, selanjutnya mengisi data-data di data view, dan memilih menu analyze, correlate, bivariate, dan memindahkan variabel dari kolom kiri ke kolom kanan, dan memilih menu Spearman, test of significance-nya total, terus memberikan centang flag significant correlation, dan option-nya kita pilih exclude case pairwise, dan menghasilkan hasil analisis pengaruh pengalaman belajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran seperti tabel yang ada, dan hasilnya yaitu output perhitungan korelasi dengan program SPSS dengan N menunjukkan jumlah sampel sebanyak 12, sedangkan tinggi korelasi ditunjukkan oleh angka 0,810. Besar korelasi yang terjadi antara kedua variabel adalah 0,810, sedangkan signifikan total adalah 0,001, masih lebih kecil daripada batas kritis alfa, yaitu 0,05, yang berarti ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pengalaman mengajar
terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran dengan nilai 0,001 kurang dari 0,05. Ini juga menunjukkan hasil yang sama dengan cara manual. Nah, jadi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan dari hasil pengolahan data dari cara manual maupun dari cara SPSS dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh pengetahuan guru IPA tentang media pembelajaran terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai 3,597 lebih besar dari 2,228 dengan alfa 0,05 dan rho 0,728. Dan yang hasil yang B yaitu terdapat pengaruh pengalaman mengajar terhadap kompetensi melakukan inovasi media pembelajaran, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai 4,368 lebih besar dari 2,228 dengan alfa 0,05 dan rho 0,810. Sekian presentasi dari kelompok 56B, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.